Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Anggasta, NIM 1351955 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat yang berjudul Pemanfaatan Algoritma Knuth-Morris-Pratt dan Boyer-Moore pada pencarian kata dalam artikel. Selamat menyaksikan. Artikel adalah karya tulis yang bermanfaat untuk menyampaikan gagasan, menyebarkan informasi, dan juga ilmu pengetahuan. Contoh-contoh dari artikel adalah laporan, berita, esai pada majalah, dan juga surat kabar. Media penyebaran dan penulisan artikel sangat beragam, yaitu media cetak, media massa, dan juga media elektronik. Pada zaman sekarang, sudah banyak artikel yang ditulis dan juga disebarkan melalui media elektronik seperti detik.com dan juga kompas.com. Pada satu artikel tentu memuat banyak tulisan, kata maupun kalimat, sehingga pembaca artikel terkadang kesulitan untuk mencari kata atau pattern yang diinginkan pada artikel tersebut. Untuk memudahkan pembaca artikel, pada makalah ini akan dibuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan pembaca dalam mencari pattern atau kata yang diinginkan pada suatu artikel. Aplikasi ini memanfaatkan dua algoritma string matching, yaitu algoritma Knuth-Morris-Pratt dan juga algoritma Boyer-Moore. Apa itu algoritma Knuth-Morris-Pratt? Algoritma Knuth-Morris-Pratt adalah algoritma yang melakukan pencocokan string dengan mencari pola dalam teks dengan urutan dari kiri ke kanan seperti algoritma brute force. Namun, algoritma Knuth-Morris-Pratt mengubah pola dengan lebih cerdas dibandingkan dengan algoritma brute force. Jika terdapat ketidaksesuaian antara teks T dan pola P, maka akan digeser prefiks terbesar dari P dari indeks ke-0 hingga J-1, di mana J merupakan indeks dari P yang merupakan sufiks dari P dari indeks pertama hingga J-1. Pada kasus ini, prefiks yang mungkin dari P indeks 0 hingga J-1 adalah A, AB, ABA, ABAA, dan ABAAB. Sedangkan sufiks yang mungkin dari P indeks pertama hingga J-1 adalah B, AB, AAB, dan BAAB. Kemudian dilihat pattern terbesar yang beririsan antara prefiks P 0 hingga J-1 dengan sufiks P 1 hingga J-1, di mana pattern tersebut adalah AB dengan panjang string 2. Kemudian, nilai 2 yang diperoleh dari irisan prefiks dan sufiks digunakan sebagai indeks J yang baru untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan untuk indeks T, yaitu I, dimulai dari saat terjadi mismatch sebelumnya. Untuk mengetahui prefiks terbesar pada P dari 0 hingga J-1 yang beririsan dengan sufiks pada P dari 1 hingga J-1, dibutuhkan sebuah fungsi yaitu border function. Border function ini akan mengembalikan nilai dari prefiks terbesar pada P dari 0 hingga J-1 yang beririsan dengan sufiks pada P dari 1 hingga J-1 untuk masing-masing karakter pada P. Berikut ini merupakan contoh penggunaan algoritma KMP pada string matching. Pada gambar berikut ini terdapat T dan juga terdapat P yang merupakan pattern yang akan dicari pada T. Pada kiri bawah gambar terdapat tabel yang merupakan nilai-nilai dari border function pada masing-masing karakter P. Pada pemeriksaan pertama hingga pemeriksaan kelima tidak terjadi mismatch, sehingga pemeriksaan terus dilanjutkan. Namun pada pemeriksaan ke-6 terdapat mismatch, di mana indeks P pada saat itu adalah 5, sehingga dilihat pada tabel border function, jika indeks P sama dengan 5, maka nilai dari border functionnya adalah 1. Sehingga untuk pemeriksaan selanjutnya dilanjutkan dengan indeks J sama dengan 1. Kemudian pada indeks ke-7 kembali terjadi mismatch, sehingga dilihat kembali pada border function untuk indeks J sama dengan 1 memiliki nilai border function 0, sehingga pemeriksaan selanjutnya dimulai dari indeks J sama dengan 0. Pada pemeriksaan ke-8 hingga ke-11 tidak terjadi mismatch, sehingga pemeriksaan terus dilanjutkan. Namun pada pemeriksaan ke-12 terjadi mismatch kembali, di mana pada saat itu indeks J sama dengan 4, sehingga nilai border functionnya adalah 0. Maka untuk pemeriksaan selanjutnya dilanjutkan dengan J sama dengan 0.
Pada pemeriksaan ke-13 kembali terjadi mismatch dengan indeks J sama dengan 0. Ketika indeks J sama dengan 0 tidak perlu dicari Boolean function, hanya dilanjutkan pemeriksaan dengan indeks J sama dengan 0 kembali. Pemeriksaan ke-14 hingga ke-19 tidak ditemukan mismatch, sehingga ditemukan pattern P pada teks T. Apa itu algoritma Boyer-Moore? Algoritma Boyer-Moore memiliki mekanisme umum, yaitu looking glass technique dan karakter jam teknik. Untuk looking glass technique, memeriksa kecocokan pattern P dengan teks T dimulai dari indeks terakhir pada P. Pemeriksaan terhadap T tetap dimulai dari awal. Dalam hal ini, indeks I akan dimulai pada nilai M-1 jika panjang P adalah M. Karakter jam teknik dilakukan ketika terjadi mismatch antara teks T dengan pattern P, di mana terdapat 3 kasus yang mungkin. Pada contoh kali ini, karakter T ketika terjadi mismatch dimisalkan dengan X. Pada kasus pertama, jika terdapat X di P dengan indeks yang lebih kecil daripada J, maka seolah-olah melakukan pergeseran P ke kanan agar posisi X di P sejajar dengan posisi kemunculan terakhir atau LO X di P. Pemeriksaan berikutnya, indeks J selalu dimulai pada indeks terakhir atau M-1. Yang digeser adalah posisi indeks I dengan nilai I yang baru adalah I ditambah M dikurangi dengan LO atau kemunculan terakhir X ditambah 1. Untuk kasus yang kedua, jika terdapat X di P tapi pada posisi dengan indeks yang lebih besar daripada J, maka seolah-olah melakukan pergeseran P satu karakter ke kanan agar posisi indeks terakhir P sejajar dengan posisi terakhir T sebelumnya ditambahkan 1. Pemeriksaan berikutnya tetap dimulai dari indeks terakhir P yaitu J sama dengan M-1. Yang digeser adalah nilai I, sehingga menjadi I yang baru yaitu I ditambah M dikurangi J. Untuk kasus yang ketiga, yaitu ketika X dia terdapat pada P, sehingga dilakukan pergeseran seolah-olah menggeser P agar posisi indeks pertama P sejajar dengan indeks I plus 1. Pemeriksaan berikutnya tetap dimulai dari indeks terakhir P yaitu J sama dengan M-1. Yang digeser adalah nilai I, sehingga menjadi nilai I yang baru yaitu I ditambah M. M di sini merupakan panjang karakter pattern P. Untuk mengetahui indeks I yang baru, diperlukan bantuan fungsi yaitu occurrence function, di mana akan mengembalikan array yang berisikan nilai I yang baru untuk karakter pada T. Berikut ini merupakan contoh penggunaan algoritma Boyer-Moore pada string matching. Diketahui bahwa variasi karakter yang terdapat pada teks hanya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian dilakukan proses perhitungan last occurrence untuk setiap karakter tersebut. Hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar ada di tabel kanan bawah. Berikutnya dilakukan proses pencocokan string dengan teknik looking glass, yaitu dimulai dari indeks terakhir pattern P sehingga J sama dengan 5 dan I sama dengan 5. Pada pemeriksaan pertama ditemukan mismatch. Kemudian ditentukan apakah mismatch tersebut merupakan kasus pertama, kedua, atau ketiga. Pada pemeriksaan pertama ini termasuk pada kasus pertama karena karakter A muncul di sebelah kiri J, di mana karakter A memiliki nilai occurrence 4. Pemeriksaan selanjutnya dimulai dengan J ada pada karakter terakhir di P dan I sama dengan 6. Pada pemeriksaan kedua dan ketiga tidak terjadi mismatch sehingga pemeriksaan dilanjutkan. Pada pemeriksaan keempat terjadi mismatch di mana karakter pada teks adalah A dan karakter pada pattern adalah C. Sehingga dicek kembali apakah kemunculan terakhir karakter A terdapat di sebelah kanan atau sebelah kiri J, dan didapatkan kemunculan terakhir karakter A terdapat di sebelah kanan J, sehingga merupakan kasus kedua. Maka akan ditentukan indeks I yang baru untuk pemeriksaan selanjutnya, di mana I sama dengan 7. Pada pemeriksaan kelima terdapat mismatch kembali di mana karakter pada T adalah A dan karakter pada P adalah B. Karakter A terakhir pada P muncul di sebelah kiri J, sehingga merupakan kasus pertama, maka didapatkan I sama dengan 8 untuk pemeriksaan selanjutnya. Pada pemeriksaan ke-6 kembali terjadi mismatch, di mana karakter T adalah D dan karakter P adalah B.
Nilai occurrence adalah -1 karena tidak terdapat karakter D pada P, sehingga didapatkan nilai I yang baru yaitu I sama dengan 14 untuk pemeriksaan selanjutnya. Pada pemeriksaan ke-7, terdapat mismatch kembali di mana karakter T adalah A dan karakter P adalah B. Karakter A terakhir pada P muncul di sebelah kiri J, sehingga pemeriksaan merupakan kasus pertama, di mana dapatkan nilai I yang baru adalah 15 untuk pemeriksaan selanjutnya. Untuk pemeriksaan ke-8 hingga ke-13 tidak ditemukan mismatch, sehingga pattern P ditemukan pada teks T. Berikutnya akan dijelaskan mengenai implementasi dan juga pengujian, di mana pada aplikasi ini pengimplementasian menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut ini merupakan pengimplementasian algoritma KMP, di mana untuk penjelasan penggunaan algoritmanya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut ini merupakan potongan kode untuk search KMP dan juga border function. Berikut ini merupakan pengimplementasian algoritma Boyer-Moore, di mana untuk penjelasan penggunaan algoritmanya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut ini merupakan potongan kode BM search dan juga occurrence function. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai implementasi dari program utama. Aplikasi menerima input artikel berupa file dengan extension txt. Pada awal program akan dipanggil prosedur print artikel, di mana prosedur print artikel akan menampilkan keseluruhan dari artikel tersebut. Kemudian artikel akan dipisahkan menjadi beberapa paragraf, di mana pembagian tersebut dimasukkan ke dalam satu array bernama paragraf. Selanjutnya, pengguna dapat memilih untuk menggunakan algoritma Knuth-Morris-Spread atau Boyer-Moore. Jika pengguna memilih untuk menggunakan algoritma Knuth-Morris-Spread, maka pertama-tama pengguna akan diminta untuk memasukkan pattern yang akan dicari. Kemudian, akan dilakukan pencarian pattern tersebut pada masing-masing paragraf menggunakan algoritma Knuth-Morris-Spread. Jika ditemukan, maka indeks dari paragraf tersebut akan dimasukkan ke dalam array where. Jika array where panjangnya tidak sama dengan 0, maka akan dikeluarkan di paragraf mana saja pattern tersebut ditemukan. Dan jika array where sama dengan 0, maka akan dikeluarkan pesan bahwa tidak ditemukan pattern tersebut dalam artikel. Jika pengguna ingin menggunakan algoritma Boyer-Moore, maka pertama-tama pengguna harus masukkan pattern yang akan dicari terlebih dahulu. Kemudian pattern tersebut akan dicari dari masing-masing paragraf dengan algoritma Boyer-Moore. Jika ditemukan, maka indeks I plus 1 dari paragraf tersebut akan dimasukkan ke dalam array where. Jika panjang array where tidak sama dengan 0, maka akan dikembalikan pada paragraf mana saja pattern tersebut ditemukan. Dan jika panjang array where sama dengan 0, maka akan dikembalikan pesan bahwa pattern tersebut tidak ditemukan dalam artikel. Untuk pengujian kasus pertama, akan digunakan algoritma KMP dengan pattern yang dicari yaitu kata Jakarta. Dan dapat dilihat bahwa kata Jakarta dapat ditemukan pada paragraf pertama dan keempat dari artikel, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma KMP dapat melakukan pencarian pattern pada aplikasi ini. Pada pengujian kasus kedua, digunakan algoritma KMP untuk mencari pattern, yaitu untuk memecah kebingungan masyarakat. Dan ditemukan bahwa pattern tersebut berada pada paragraf kedua, sehingga disimpulkan bahwa algoritma KMP bekerja untuk kasus kedua ini. Untuk pengujian kasus ketiga akan digunakan algoritma KMP untuk mencari pattern yang tidak terdapat pada artikel tersebut, dan kemudian dikembalikan pesan bahwa tidak ditemukan pattern pada artikel tersebut, sehingga algoritma KMP berhasil untuk pengujian kasus ketiga. Untuk pengujian kasus keempat akan digunakan algoritma Boyer-Moore untuk mencari pattern Jakarta, di mana ditemukan pada paragraf pertama dan keempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pengujian kasus keempat algoritma Boyer-Moore berhasil. Pada pengujian kasus kelima akan digunakan algoritma Boyer-Moore untuk mencari pattern, yaitu untuk memecah kebingungan masyarakat, dan dapat dilihat bahwa ditemukan pada paragraf kedua, sehingga
algoritma Boyer-Moore dapat berfungsi untuk pengujian kasus kelima. Untuk pengujian kasus keenam akan digunakan algoritma Boyer-Moore untuk mencari pattern yang tidak terdapat pada artikel, dan dapat dilihat bahwa dikembalikan pesan bahwa tidak ditemukan pattern pada artikel tersebut, sehingga untuk pengujian kasus keenam, algoritma Boyer-Moore dapat digunakan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Knuth-Morris-Pratt dan algoritma Boyer-Moore dapat digunakan untuk melakukan pencarian pattern masukan pengguna yang sesuai pada artikel dan menunjukkan di paragraf manakah pattern tersebut ada. Pemanfaatan algoritma Knuth-Morris-Pratt dan algoritma Boyer-Moore membantu aplikasi dalam melakukan pencocokan string untuk mencari pattern yang sesuai untuk setiap paragrafnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat.